Selamat datang di Financial Market Insights for Traders. Saya Sophia, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan membahas topik penting bagi para trader yang menjelajahi pasar yang semakin kompleks saat ini, indikator ekonomi. Baik Anda memperdagangkan saham, falas, komoditas, atau mata uang kripto, memahami indikator-indikator ini dapat memberi Anda wawasan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi tren pasar dan membuat keputusan yang tepat. Mari kita mulai dengan mengupas apa sebenarnya indikator ekonomi itu. Sederhananya, indikator ekonomi adalah titik data atau statistik yang mengungkapkan aspek-aspek utama kesehatan ekonomi suatu negara. Indikator-indikator ini membantu para trader, investor, analis, dan pembuat kebijakan menafsirkan kondisi ekonomi dan memperkirakan pergerakan pasar di masa mendatang. Indikator-indikator ini biasanya dikategorikan ke dalam 3 kelompok utama: indikator leading, lagging, dan koinsiden. Indikator leading, seperti pesanan manufaktur atau indeks kepercayaan konsumen, seringkali menandakan pergeseran ekonomi sebelum sepenuhnya terwujud, sehingga sangat berguna bagi para trader yang ingin tetap menjadi yang terdepan. Indikator lagging, seperti tingkat pengangguran, mengonfirmasi tren ekonomi setelah tren tersebut dimulai, memperkuat atau memperjelas kondisi yang ada. Indikator yang bertepatan bergerak secara real-time dengan siklus ekonomi, memberikan wawasan langsung tentang kondisi ekonomi terkini. Hari ini, saya akan memandu Anda melalui indikator ekonomi yang paling penting dan bagaimana peristiwa terkini telah menekankan pentingnya indikator tersebut bagi pedagang eceran. Pertama, produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan bertindak sebagai indikator kesehatan ekonomi terluas. Baru-baru ini, kita telah melihat volatilitas pasar seputar laporan PDB, terutama dari Amerika Serikat dan zona Euro. PDB yang tumbuh biasanya menandakan ekonomi yang kuat, mendorong pasar saham dan memperkuat mata uang lokal. Sebaliknya, angka PDB yang menurun, seperti yang terlihat baru-baru ini di tengah kekhawatiran resesi di seluruh ekonomi utama, seringkali mengindikasikan melemahnya mata uang dan tekanan pada pasar ekuitas. Pedagang mencermati data PDB triwulanan, karena penyimpangan dari ekspektasi pasar dapat menciptakan peluang perdagangan yang signifikan. Berikutnya adalah inflasi yang diukur terutama melalui indeks harga konsumen (IHK). Inflasi telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini dengan banyak ekonomi global, termasuk AS, Inggris, dan Eropa, berjuang melawan level tertinggi dalam sejarah. Inflasi yang lebih tinggi biasanya mendorong bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Misalnya kenaikan suku bunga yang dapat memperkuat mata uang tetapi melemahkan kinerja pasar saham. Sebaliknya, inflasi yang lebih rendah atau deflasi menandakan pelemahan ekonomi dan dapat memicu bank sentral untuk menurunkan suku bunga dengan harapan dapat merangsang pertumbuhan. Khususnya bagi pedagang falas, rilis data inflasi telah menjadi peristiwa dengan volatilitas tinggi di pasar saat ini. Suku bunga yang terkait erat dengan inflasi adalah indikator penting ketiga kami. Bank sentral seperti Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, dan Bank of England menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kenaikan suku bunga yang agresif oleh Fed selama setahun terakhir telah menyebabkan fluktuasi mata uang yang signifikan dan membentuk kembali arus investasi global yang menggambarkan betapa pentingnya indikator ini. Suku bunga yang lebih tinggi menarik investasi asing karena peningkatan pengembalian, memperkuat mata uang lokal tetapi berpotensi menekan pasar saham karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Data ketenagakerjaan, khususnya non-farm payrolls (NFP), dari AS adalah indikator penggerak pasar lainnya. Baru-baru ini, laporan NFP secara konsisten menunjukkan ketahanan meskipun terjadi kenaikan suku bunga yang mempersulit keputusan kebijakan Fed. Angka ketenagakerjaan yang kuat umumnya menandakan ekspansi ekonomi yang mendorong saham dan dolar. Sebaliknya, data ketenagakerjaan yang lemah, terutama jika berkelanjutan, menunjukkan kontraksi ekonomi yang berdampak negatif pada pasar. Stagflasi
Inflasi tinggi yang dikombinasikan dengan pertumbuhan yang stagnan dan meningkatnya pengangguran telah menjadi perhatian nyata, dan para pedagang harus mencermati data ketenagakerjaan dengan saksama untuk mengetahui tanda-tanda skenario yang meresahkan ini. Penjualan eceran merupakan indikator utama lainnya yang mencerminkan belanja konsumen dan keyakinan ekonomi. Angka penjualan eceran yang kuat seringkali memicu sentimen positif di pasar karena belanja konsumen mendorong sebagian besar PDB. Fluktuasi penjualan eceran baru-baru ini, yang dipengaruhi oleh inflasi dan pergeseran sentimen konsumen, telah menyebabkan volatilitas yang signifikan di pasar saham dan falas. Pedagang eceran harus membandingkan data penjualan eceran dengan PDB dan keyakinan konsumen untuk wawasan yang lebih komprehensif. Neraca perdagangan yang mengukur perbedaan antara ekspor dan impor secara signifikan memengaruhi valuasi mata uang. Negara-negara yang mengalami surplus perdagangan biasanya melihat mata uang mereka terapresiasi karena meningkatnya permintaan asing. Sebaliknya, defisit perdagangan dapat menyebabkan depresiasi mata uang. Ketegangan perdagangan baru-baru ini, khususnya antara ekonomi utama seperti AS dan Tiongkok, terus mendorong volatilitas di pasar falas yang menekankan pentingnya memantau data perdagangan secara ketat. Indeks keyakinan konsumen (CCI) mengukur sentimen konsumen terhadap ekonomi dan belanja masa depan. Tingkat keyakinan yang tinggi menunjukkan belanja mendatang yang kuat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan rally pasar saham. Perubahan tajam baru-baru ini dalam keyakinan konsumen yang didorong oleh kekhawatiran inflasi dan ketegangan geopolitik, telah membuat indikator ini sangat berdampak. Pasar perumahan adalah indikator ekonomi penting lainnya. Data penjualan dan harga rumah memberikan sinyal yang jelas tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi. Penurunan pasar perumahan global baru-baru ini, yang dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga hipotek, merupakan tanda peringatan penting bagi para pedagang dan investor yang menyoroti peran sektor perumahan sebagai barometer ekonomi terkemuka. Di luar indikator utama ini, para pedagang juga harus melacak data produksi manufaktur dan industri. Indeks Manajer Pembelian (PMI) yang mencerminkan kesehatan sektor manufaktur memberikan sinyal awal tentang ekspansi atau kontraksi ekonomi. Baru-baru ini, pembacaan PMI global berfluktuasi karena gangguan rantai pasokan dan pergeseran permintaan, terutama di negara-negara yang banyak bergerak di bidang manufaktur. Terakhir, para pedagang harus mempertimbangkan kebijakan fiskal pemerintah dan tingkat utang nasional. Kebijakan fiskal seperti pemotongan pajak, program belanja pemerintah, dan pengelolaan utang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi. Pengumuman anggaran baru-baru ini, terutama dari negara-negara ekonomi utama yang menghadapi peningkatan tingkat utang pasca pandemi, menggambarkan bagaimana langkah-langkah fiskal dapat memengaruhi sentimen pasar dan stabilitas mata uang. Sekarang, bagaimana pedagang eceran dapat menggunakan indikator-indikator ini secara efektif? Pertama, tetaplah terinformasi dengan kalender ekonomi yang mencatat kapan data penting dirilis. Platform seperti Crystal Ball Markets menawarkan kalender ekonomi terperinci yang memungkinkan Anda mempersiapkan potensi volatilitas di masa mendatang. Kedua, analisis reaksi pasar historis terhadap indikator-indikator ini. Pahami bagaimana aset-aset tertentu biasanya merespons berbagai rilis ekonomi yang memungkinkan Anda mengidentifikasi pola dan peluang perdagangan. Ketiga, gabungkan analisis fundamental dari indikator ekonomi dengan analisis teknis dari pola grafik dan tren. Pendekatan gabungan ini secara signifikan meningkatkan akurasi perdagangan Anda. Terakhir, selalu kelola risiko Anda. Rilis data ekonomi seringkali menciptakan volatilitas pasar, jadi menggabungkan strategi seperti perintah stop loss dan ukuran posisi yang tepat akan melindungi modal perdagangan Anda. Untuk mengakhiri diskusi hari ini, memahami dan memanfaatkan indikator ekonomi secara efektif sangat penting untuk keberhasilan perdagangan. Dengan memantau PDB, tingkat inflasi, suku bunga, data ketenagakerjaan, penjualan eceran, neraca perdagangan, kepercayaan konsumen, data perumahan, tren manufaktur, dan kebijakan fiskal secara cermat, pedagang dapat mengantisipasi pergerakan pasar dan berdagang dengan percaya diri. Untuk wawasan dan alat yang lebih lengkap,
Platform seperti crystalballmarkets.com tetap menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda. Sekian episode hari ini tentang indikator ekonomi. Saya Sophia, dan terima kasih telah mengikuti Financial Market Insights for Traders. Tetaplah terinformasi, berdaganglah dengan bijak, dan saya akan bertemu Anda di episode berikutnya.